Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Muarif. Saya dari SM2.1 jurusan Teknik Informatika Malang. Nah, jadi saya di sini akan menjawab mengenai soal UAS pada mata kuliah instalasi komputer dan jaringan. Baik, sebelumnya saya di sini akan membacakan mengenai soalnya. Yang pertama yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang sistem operasi dan serta macamnya. Yang kedua yaitu apa sih kepanjangan BIOS dan jelaskan pengetahuan Anda tentang BIOS serta fitur-fiturnya. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan partisi dan pada penyimpanan, dan serta jelaskan tujuan adanya partisi tersebut. Dan yang nomor 4 yang terakhir yaitu jelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perakitan pada perangkat keras komputer, dan K3 dan beserta aspek K3-nya. Oke, jadi yang pertama langsung saja menjawab soal jelaskan yang Anda ketahui tentang sistem operasi serta macamnya. Nah, yang pertama, sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang paling penting dalam komputer itu sendiri, karena sistem operasi ini merupakan yang mengatur software yang mengatur berjalannya proses-proses pada komputer tersebut, termasuk memori dan proses-proses lainnya. Dengan demikian, kita yang menggunakan komputer bisa berinteraksi dengan komputer dan tanpa mengetahui bahasa-bahasa komputer tersebut. Nah, untuk macam-macamnya yaitu ada 5 macam sistem operasi komputer yang saya ketahui. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS atau sistem operasi yang digunakan pada awal-awal berkembangnya komputer. Dan pastinya sistem operasi DOS ini merupakan sistem operasi yang sudah lawas digunakan oleh pengguna komputer. Yang berikutnya yaitu sistem operasi Windows. Nah, untuk sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi yang sering kita jumpai saat ini. Bahkan sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi yang banyak digunakan oleh kalangan pengguna komputer saat ini dan mengalahi sistem operasi lainnya. Yang berikutnya nomor 3 yaitu sistem operasi Linux. Nah, apa itu sistem operasi Linux? Sistem operasi Linux ini merupakan sistem operasi yang memiliki sifat open source atau bisa diedit atau dimodifikasi sesuai dengan penggunanya, dari penggunanya. Nah, sistem operasi ini juga tidak menggunakan lisensi tertentu. Nah, untuk yang nomor 4 ini merupakan sistem operasi macOS. Sistem operasi macOS ini merupakan sistem operasi yang digunakan pada perangkat Apple saja, mulai dari perangkat laptop dan juga perangkat pada HP misalnya. Terus yang berikutnya nomor 5 yaitu sistem operasi Unix. Jadi sistem operasi Unix ini UNIX merupakan sistem operasi yang tidak banyak digunakan pada saat ini, karena sistem operasi ini juga merupakan sistem operasi yang sudah lawas hampir menyamai dengan sistem operasi DOS tadi yang pertama. Oke, untuk soal nomor 1 dan selanjutnya yaitu nomor 2, apa sih kepanjangan dari BIOS dan jelaskan pengetahuan Anda tentang BIOS serta fitur-fiturnya. Nah, BIOS ini merupakan bahasa dari Basic Input Output System atau disingkat BIOS tadi. Dan BIOS ini merupakan sebuah perangkat lunak yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat keras komputer atau hardware komputer. Nah, fitur-fitur pada BIOS ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu yang pertama tombol BIOS, menu BIOS, menu CPU BIOS, menu Advanced BIOS, menu Power BIOS, menu Boot BIOS, dan menu Exit pada BIOS. Untuk menunya terdiri dari 8 menu.
Untuk selanjutnya masuk pada soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan media partisi, media penyimpanan, serta jelaskan tujuannya. Nah, partisi media penyimpanan ini kita bahas mengenai hard disk. Hard disk atau penyimpanan itu merupakan sebuah perangkat keras pada komputer yang difungsikan sebagai media penyimpanannya. Maka oleh itu partisi ini merupakan, atau partisi hard disk atau penyimpanan ini merupakan bagian-bagian daripada ruang hard disk tersebut. Jadi ruang-ruang pada penyimpanannya. Dan tujuan adanya partisi ini yaitu digunakan sebagai beberapa manfaat yang saya rangkum. Misalnya agar mempermudah mengelola file-file tersebut, dan juga dapat memisahkan sistem operasi dan juga file-file yang digunakan sebagai file pribadi biasa, agar tidak menyatukan file serta tidak memperlambat kinerja pada penyimpanan. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu nomor 4, jelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perakitan perangkat keras komputer beserta aspek K3-nya. Nah, untuk perangkat yang perlu dipersiapkan dalam perakitan komputer, untuk apa saja yang perlu dipersiapkan dalam perakitan komputer, yaitu yang pertama casing, motherboard, soket prosesor atau CPU soket, slot memori, slot IDE dan slot SATA, slot RGB dan PCI Express, slot PCI lagi, dan chipset BIOS, baterai CMOS, power connector, storage drive connector, I/O ports, pin kabel, power supply, prosesor, RAM, dan hard disk sesuai dengan kebutuhan, floppy hard disk, CD-ROM, CD atau CD drive, VGA, dan sound card, network dan network interface, dan monitor, kemudian kabel advance atau kabel ATA dan SATA. Kemudian untuk perlengkapan peralatannya seperti obeng, baut, dan jumper. Nah, itu merupakan perlengkapannya. Untuk K3-nya dalam perakitan komputer ini perlu diperhatikan yang sebagai keamanan dan keselamatan kerja kita saat merakit komputer. Yang pertama yaitu menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum dimulai agar kita tidak kebingungan saat proses perakitan komputer tersebut. Yang kedua, pada setiap tahap perakitan menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti tegangan listrik. Nah, untuk yang selanjutnya, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada termasuk chipset, agar tidak, karena perangkat tersebut sangat sensitif jika mengenai sentuhan langsung dari manusia, karena tangan ini mengandung sifat basah. Yang berikutnya yaitu hindari pemasangan komponen hard disk yang kasar karena dapat merusak hard disk tersebut, hampir sama sensitifnya, jadi harus berhati-hati. Yang berikutnya, hindari merakit dalam keadaan berkeringat, nah sangat sensitif jika terkena air. Dan berikutnya, jauhkan dari benda-benda cair dan atau korosif. Nah, jadi intinya pada K3 ini semua perangkat komputer, khususnya chipset dan hard disk atau perangkat lainnya, kita jauhkan dari benda yang bersifat cair, bahkan tangan yang berkeringat sekalipun. Oke, jadi 4 soal tersebut sudah saya jawab. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Rizky Nur Ma'arif. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.